pramuka ini masih dihargai juga, masih menjadi hal penting. Contohnya di Kota Dumai, organisasi kemarin yang diundang oleh BNK Dumai itu adalah pramuka yang organisasi selain dari peserta didik. Alhamdulillah. Bahkan untuk mengikuti ada kemarin mereka punya kegiatan pada Narkoba Indonesia. Itu syaratnya harus aktif, salah satunya aktif di pramuka. Iya, pramuka sekarang tidak seperti dulu lagi, cuman hanya upi unggun masak dengan kayu, tidak. Pramuka juga mengikuti perkembangan zaman. Bagi adik-adik yang ikut pramuka ingin mendalami lagi bisa masuk Saka seperti di Kodim kan Saka Wira Kartika. Saka Wira Kartika ada di Polres Saka Bayangkara, kemudian di obat-obatan ada Saka POM sekarang Kak yang baru. Bahkan kemarin kita lihat juga penampilan dari Saka SAR itu Saka yang baru. Kemarin ada yang salut juga Kak. Salah satu penerima anugerah Garuda kemarin Ananda Siaga kita. Itu dia cacat Kak. Tapi semangatnya kuat walaupun tangannya cuma sebelah satu, tapi semangatnya cukup kuat. Dia tidak merasa malu. Dibuktikannya dia bisa menggaris Garuda. Sebagai anggota pramuka bisa memberi pandangan kepada masyarakat supaya jangan golput. Walaupun pramuka tidak boleh berpraktik praktis, tapi mereka harus bisa mengedukasi dan juga hati-hati juga sekarang dengarkan masyarakat Dumai di masa tahun politik. Tolong diatur jarinya. Sekarang jari ini, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu yang bisa memasukkan ke jeruji. Sekarang sudah ada undang-undang ITE. Salam pramuka. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Oke, podcaster dimanapun Anda berada, masih dalam momen Hari Pramuka ya. Dan tentunya bersama kita Pramuka ini udah event tahunan nih ya. Ini tahun kedua kita menghadirkan Pramuka ya. Walaupun sebetulnya ada pramuka aja lagi, tapi ini beda momennya. Ini momen Hari Pramuka ya. Bersama saya ada Kak Abdria Sandri Irma. Abdria Sandri Irma SHMH ya. Beliau adalah kebetulan sehari-hari juga sebagai pengacara Kak ya. Iya, pengacara juga, akademisi juga, dosen juga ya, dan juga pengurus Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Kota Dumai. Saat ini menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi dan hukum. Organisasi dan hukum ya. Jadi tentang kaderisasi juga di situ ya. Ada permasalahan hukum juga. Kak Irma yang tampil ya. Mudah-mudahan Pramuka gak pernah punya masalah lah ya. Secara organisasinya, kalau mungkin secara personal lantak lah ya. Tapi kalau secara organisasi kakak wajib turun ya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan tentunya Dumai nggak ada. 63 tahun Gerakan Pramuka ada di Indonesia, merupakan salah satu organisasi tertua ya. Dan konsisten membentuk pribadi anak-anak muda kita, generasi muda, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Salah satunya ya. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silahkan memperkenalkan diri kepada penonton kita. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdria Sandri Irma. Kesempatan ini terima kasih yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan kawan-kawan seluruh masyarakat Dumai, Indonesia umumnya. Di Pramuka, saya menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi dan hukum. Samping itu sehari-hari saya juga sebagai seorang advokat, tapi di masyarakat lebih terkenal dengan pengacara. Advokat ya. Padahal menurut undang-undang itu advokat, tapi masyarakat lebih kenal dengan pengacara atau penasihat hukum. Atau lawyer. Okay. Dan saya juga sebagai dosen di Universitas Dumai. Undum ya? Undum. Bang Beni Akbar ya? Beni Akbar sebagai dekannya. Masyarakat atau ada yang ingin melanjutkan pendidikan sekarang di bidang hukum nggak usah jauh-jauh lagi. Ada Undum, Universitas Dumai. Unidum pendekannya. Unidum ya. Undum. Iya, benar ya. Salah satunya itu nih buat warga Dumai yang pengen
belajar atau meluruskan lanjutan pendidikan, jangan jauh-jauh, udah ada Fakultas Hukum ya di Universitas Dumai. Salah satu ikon pendidikan di Kota Dumai juga yang kita banggain juga nih ya. Iya, dan juga ada yang eksekutifnya. Jadi kalau tak sempat belajar dari pagi sampai sore bisa cuma malamnya ya. Nggak usah malam, Sabtu Minggu Minggu aja bisa ya? Online. Online pula pun bisa ya. Itu kemudahan-kemudahan ya. Ada kemudahan sekarang. Sebagai kemudahan dan juga tentunya Undum mudah-mudahan bisa jadi salah satu kampus Dumai. Unidum lagi nih. Maaf Om Beni Akbar, sorry. Soalnya kalau Om Beni Akbar Undum. Oke Kak, kita lepaskan dulu itu. Yang pasti kita bakal ngomongin tentang Hari Pramuka ya, yang ke-63 tahun. 63. Usia yang tidak muda lagi nih kalau orangnya Kak ya. Iya, kalau dibanding Nabi Muhammad 64 udah almarhum. Tapi mudah-mudahan Pramuka bukan almarhum tapi semakin jaya. Semakin jaya ya. Hari ini kita mendapat hal yang tidak ngenakin juga sebenarnya ya, tapi satu sisi kita juga harus siap tempur nih ya. Pramuka tidak lagi masuk dalam kurikulum sekolah ya. Iya. Awalnya dulu masuk ini, tapi ada aturan baru dipisahin, tapi tetap ya sekolah harus menyediakan ekstrakurikuler. Tinggal bagaimana peserta didik memilih yang mana mereka sukai Kak ya. Iya. Oke, gimana tanggapan Pramuka nih Kak? Sebetulnya Pramuka ini ada sisi plus minusnya sebagai masuk. Walaupun sekarang tidak menjadi kurikulum wajib, tetapi ekstra kurikulumnya masih ada, dan alhamdulillahnya Pramuka semenjak adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 telah ada payung hukumnya undang-undang. Dibanding dulu sebelum ada payung hukum, kita toh tidak kurikulum wajib juga Kak. Zaman Kak Bembeng mungkin dengan saya masih peserta didik, kita kalau mau acara ya tetean ya, pakai pribadi. Kalau sekarang selama kemarin udah bisa pakai kuliah sekolah, bisa dana BOS dan Kuarcap pun sudah ada dana hibahnya. Dana anggaran juga dari pemerintah dari pemerintah, walaupun tidak wajib, tetapi merupakan satu Pramuka ini masih dihargai juga, masih menjadi hal penting. Contohnya di Kota Dumai, organisasi kemarin yang diundang oleh BNK Dumai. Di BNK Dumai itu adalah Pramuka yang organisasi selain dari peserta didik. Alhamdulillah, bahkan untuk mengikuti ada kemarin mereka punya kegiatan pada Narkoba Indonesia. Itu syaratnya harus aktif, salah satunya aktif di Pramuka. Ya. Jadi itu tadi luar biasa sekali. Intinya kita tidak membanggakan diri kita apa, tapi inilah kita merasa bahwasanya 63 tahun bukan usia yang muda lagi ya. Jadi walaupun tidak muda, tentunya kita harus terus berkiprah dan terus bersinergi dengan kemauan anak muda nih. Soal masalah pendidikan di kepramukaannya juga kita juga tidak mau nih harus menyesuaikan nih Kak dengan perkembangan zaman saat ini ya. Tentang bagaimana mereka bisa menguasai digitalisasinya juga ya. Bagaimana hal-hal apa yang mereka menyenangkan saat ini, tentu Pramuka juga hadir untuk bisa memberikan ilmu dan keterampilan di bidang itu ya, di luar pendidikan sekolah ya. Iya, Pramuka sekarang tidak seperti dulu lagi, cuman hanya upi unggun masak dengan kayu, tidak. Pramuka juga mengikuti perkembangan zaman. Bahkan TKU-nya juga untuk bisa komputer, bahkan sekarang lomba-lombanya pun berbasiskan komputer. Sekarang kalau dulu zaman kita mungkin peserta didik untuk kegiatan masih cap-cap stempel manual. Sekarang tidak, udah pakai sistem digital Kak. Semua jadi surat menyurat dan lainnya juga sudah ada. Untuk kegiatan sendiri pun lomba-lombanya pun lomba desain grafis ya. Semua. Jadi Pramuka tuh jangan ada image orang sebagian Pramuka tuh hanya tepuk tangan dan bakar api unggun aja, tidak. Dan sudah ada juga peserta, kalau dulu kita mengenal Pramuka itu siaga, tapi sekarang pun udah ada prasiaga. Walaupun itu belum secara resmi. Di sekolahnya PAUD-nya, di usia PAUD udah ada nih ya. Kalau diusiakan sekolah ya PAUD dan TK. Iya. Jadi itu tadi. Jadi kalau hari ini masih ada yang berpikiran Pramuka hanya tepuk-tepuk tangan, berkemah dan lain-lainnya. Benar ya, benar, itu memang benar ya. Tapi itu harus ngerti dulu nih makna apa yang dilakukan oleh Pramuka tadi. Contoh beri api unggun ya. Api unggun itu bukan berarti kita nyembah api, enggak ada hubungannya. Pramuka nyembah api enggak ada ya. Jadi intinya kalau kita berkemah di hutan menyalakan api itu bisa menjauhkan dari binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Api unggun adalah sarana untuk merekatkan silaturahmi kita di api tadi ya. Kita menghangatkan di badan tempat juga. Yang terang ya kan. Itu manfaatnya buat silaturahmi, di situ kita belajar. Mungkin bisa menunjukkan kemampuan kita dalam seni daerah masing-masing ya. Pentas seninya di sana. Macam-macam di sana. Ya intinya itu tidak lain adalah kemasan yang dibuat oleh Pramuka ya. Tidak lain tujuannya adalah belajar di alam terbuka ya. Jadi belajar bukan di ruangan. Memang kita belajar di alam terbuka ya. Terbuka. Di situ kita belajar dan tentunya kemampuan-kemampuan yang tidak diajarkan di
pendidikan formal. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa berimbang nih. Pendidikan dari formal dapat, pendidikan di luar formal juga dapat. Jadi seimbang nih ya. Iya. Oke. HUT Pramuka ke-63. Ada yang berbeda nih ya. Kemarin dilaksanakan di Mako Lanal Dumai ya. Dan menjadi pembina langsung pada saat itu dan Lanal Kota Dumai karena kebetulan Kamabicap kita Haji Faisal tidak bisa hadir karena ke IKN, ya, dapat undangan dari Presiden Pertemuan Kepala Daerah Indonesia ya, digantikan oleh dan Lanal Kota Dumai. Terima kasih, tentu kita mengapresiasi nih Lanal Kota Dumai yang sudah terbentuk juga Sakabaharinya ya. Sakabahari cukup aktif. Luar biasa ya. Bahkan satu-satunya di Riau, Kak. Iya. Di Korcep lain nggak ada Sakabahari, cuman kita di Dumai. Ya, memang di Dumai ya, markas mereka kalau nggak ada kelewatan gitu loh ya. Tak mungkin di Kuansum, mana ada bahari ya. Ya, memang Mako Lanal ya di Dumai itu ya. Jadi mudah-mudahan hal kerjasama seperti ini bisa terbangun baik ya. Membantu kita juga organisasi pramuka dalam rangka pembinaan ya. Anak-anak kita kadang pengennya, aku nih pengen lebih tahu banyak tentang masalah kebaharian. Apa aja sih ya? Apa aja ini ada atau mungkin mereka punya cita-cita pengen jadi angkatan laut dan lain-lainnya, mereka sudah dipersiapkan di situ ya. Oke. Itu terima kasih juga karena betulnya secara tidak langsung kita juga berpindah-pindah tempat untuk kita pernah mengadakan di Polres. Polres pernah ya? Pernah juga di Kodim. Dan itu tadi bagi adik-adik yang ikut pramuka ingin mendalami lagi bisa masuk Saka seperti di Kodim kan Saka Wira Kartika. Saka Wira Kartika ada di Polres Saka Bayangkara, kemudian di obat-obatan ada Saka POM sekarang Kak yang baru. Ya. Bahkan kemarin kita lihat juga penampilan dari Saka SAR itu Saka yang baru terbentuk. Dan baru terbentuk. Dan cukup aktif juga seperti apa yang disampaikan oleh Kak Warnas dalam pidato beliau mengatakan bahwa pramuka sekarang juga ada ikut membantu masyarakat dalam satunya membantu SAR. Alhamdulillah Dumai sudah ada Sakasarnya. Bahkan sebagai penghargaan bagi karena kemarin baru pelantikannya Kak seminggu yang lewat kalau salah saya hari Kamis kemarin si Ocha kemarin ngabarin, cuma dia nggak ngingetin aku karena kepala kantor di sana apresiasi banyak anggotanya yang hadir, maka besok diundang Sakasar Dumai diundang ke Pekanbaru untuk merayakan 17 Agustus di Pekanbaru. Apel di sana berarti? Apel di sana. Setelah itu mereka akan ngantarkan Sakasar ini ke Siak untuk mengikuti Jemuri Daerah. Bukan Jemuri Daerah. Raimuna Daerah ya. Raimuna Daerah. Jadi apresiasi juga untuk Sakasar yang baru terbentuk di bawah pimpinan Kak Taufik di sini. Alhamdulillah walaupun Saka lama ada yang mati suri. Ya intinya ini kalau yang mati suri ini adalah tugas dan PR Kuartir Cabang lagi nih Kak ya. Kuartir Cabang ngajakin lagi nih ya. Tapi ada juga regulasi Kak, kenapa mati suri? Karena kan ada sebagian yang ke provinsi tidak ada lagi seperti Saka Wanabakti. Kan nggak ada lagi kantornya sebagai pamongnya sebagai untuk bapak angkatnya lah istilahnya di apa, karena mereka udah di provinsi kantor pusat gitu ya, kantor pusat di provinsi. Tapi gimana pun kemarin sudah sampaikan pada alumninya masih banyak ya. Maka mereka dulu Dallas tuh ya di Dallas sana tuh ya, bahkan sampai sekarang sekolahnya pun hilang ya. Sekolah tidak hilang tapi anggotanya masih mengadakan arisan tiap bulan Kak. Mantan-mantan Dallas itu kekal sana. Enggak, kebetulan peserta didik saya masa usia didik saya habiskan di Sumatera Barat Kak. Sumatera Barat, mulai dari Siaga sampai Pandega di Sumatera Barat. Iya. Jadi yang dewasanya aja saya baru di Riau di Dumai. Masalah sih Kak ya. Jadi kalau kita ngomongin pramuka tidak terbatas kepada usia ya. Sampai kapan pun kalau anak pramuka identik anak sekolahan gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi sampai kapan pun pramuka itu di hati ya. Kalaupun nggak pakai baju pramuka, hati kadang masih pramuka juga loh Kak ya. Jadi tidak ada batasan usia di pramuka ini ya. Sampai kapan pun, dan kita juga mendoakan nih ya kakak-kakak kita ya seperti Kak Sarifudin, terus Kak Haji Aspen juga lagi sakit, dan juga Kak Suryadi Manap juga ya. Pahlawan-pahlawan pramuka di Kota Dumai, mudah-mudahan cepat kesehatan ya, bisa bergabung lagi rame-ramein kita ya. Iya, mesti nasihat. Kadang ya itu pasti kepikiran nih apel pramuka, mereka di rumah pasti mikir lah ya, aduh nggak bisa hadir ke sana. Kak Dibio kayak kemarin kan, kondisi juga sakit. Biasanya Kak Sur semangat walaupun luar biasa. Dijemput di Bapak dan hari pramuka tahun yang lewat itu Kak Warda langsung, karena Kak Warda betulan adik didik beliau juga dulu kan. Sekarang Kak Ilal jadi Kak Kasirudin Jalil ya. Kak Kasirudin Jalil pernah menjadi Kuarcap Kota Dumai juga. Kak Kuarcap Kota Dumai dan sekarang menjabat
Kakwarda. Alhamdulillah juga Kota Dumai Korcapnya sekarang menjabat jadi Kakwarda Kak. Kebanggaan juga bagi kita kan. Kita juga nih. Mudah-mudahan juga secara apanya lebih juga diperhatikan nih Pramuka Dumai ini ya. Bukan masalah kolusinya loh, jangan pakai kolusi-kolusian ya. Intinya Pramuka tidak ada kayak gitu nih ya. Masukan, nasihat sangat penting kan. Ya, Kak Kasyarudin ya sempat saya DKC beliau Kak Warcapnya dulu. Waktu zaman Kak Kasyarudin ya. Kalau hormat Kak Kasyarudin, mudah-mudahan juga nonton kita nih ya. Iya, mudah-mudahan. Dan tentunya kita sangat bangga hari ini ya. Pramuka masih eksis hingga saat ini. 63 tahun bukan suatu hal yang mudah loh, bisa eksistensi bisa seperti itu Kak ya. Banyak hal-hal yang dilalui sampai berdarah-darah kalau bahasa apanya kiasannya gitu kan. Tapi alhamdulillah saat ini kita punya kebanggaan. Kita sudah memiliki undang-undang pramuka. Iya, udah dilindungi undang-undangan. Undang-undang ada payung hukum ya. Di apapun permasalahan udah ada aturan mainnya nih ya. Jadi tentunya juga ini juga jadi acuan juga nih buat kita warga pramuka, apalagi pengurus-pengurus di kuartir cabang ya. Bahwasanya dalam bersikap dalam apapun harus hati-hati juga kan. Ya. Iya. juga ya. Soalnya udah ada Kuarda lain dan ke Korcap lain udah dipanggil sama penyidik Kak. Itu yang bahaya nih kadang makan dana hibah. Kalau tidak sesuai dengan aturan, tapi saya yakin dan percaya untuk pengurus Dumai ini bekerja sesuai dengan dasar dharma dan trisatya. Dimanapun lah manusiawi pasti ada nih ya. Kalau kita ngomong pramuka lurus juga ada namanya oknumnya, proseduralnya ya. Tapi secara aturan mainnya, pramuka tidak mengajarkan itu. Ya kita tahu sendiri bahwasanya ada dasar dharma, kehormatan, kode kehormatannya ya udah jelas ya. Pramuka yang benar pramuka adalah bagaimana bisa mengamalkan dasar dharma dengan sehari-hari Kak ya, sehingga menjadi sebuah kode kehormatan dan tentunya dia menjadi manusia yang juga bisa bermanfaat buat orang sekitarnya. Itu dia poinnya ya. Di pagi cerah, bendera berkibar, satu tekad, satu semangat membara. Kami pramuka siap berjuang, menempuh jalan penuh tantangan. Hari Pramuka kami berseru, setia berlari dan tak ragu. Dengan jiwa yang teguh dan kuat, kami mengabdi penuh semangat. Dari Sabang sampai Merauke, bersatu hati teguh dalam bakti. Di alam terbuka kami belajar menjadi pemimpin yang bijaksana. Hari Pramuka kami berseru, setia berani dan tak ragu. Dengan jiwa yang teguh dan kuat, kami mengabdi penuh semangat. Pramuka kami berseru, setia berani dan tak ragu. Dengan jiwa yang teguh dan kuat, kami mengabdi penuh semangat. Dari semangat, di setiap langkah kami tak gentar, menghadapi dunia dengan cinta. Setiap tantangan jadi peluang untuk terus maju, tak kenal menyerah. Hari Pramuka kami berseru, setia berani dan tak ragu. Dengan jiwa yang teguh dan kuat, kami mengabdi penuh semangat. Pramuka, semangat kami menjadi terang dalam gelap. Pramuka, teruslah maju, di hati kami selalu kau ada. Tapi ada juga ketakutan sekarang bagi guru-guru. Kemarin kan di dalam SKU kita ada kan di sana tuh iuran wajib pramuka. Sekarang guru-guru atau pembina di sekolah itu takut membungutnya Kak, karena takut nanti dibilang pungli. Itu masalahnya. Ya jadi dilema juga nih ya. Apalagi ada muncul aturan baru, komite sekolah nggak boleh ambil iuran. Nanti kadang ada juga sebagian sekolah kalau saya kasih masukan, kita kasih masukan dari Korcap, jangan guru yang ngumpulkan, suruh ketua regunya yang ngumpulkan atau pradananya masing-masing di sekolah. Tapi masih ada ketakutan itu. Ya ketakutan intinya
ya sah lah mungkin ya. Tapi intinya bagaimana tinggal memanajemennya aja ya. Tujuannya intinya kalau kita punya niat yang baik, mudah-mudahan juga jalannya bakal enak juga nih. Kecuali diselewengkan ya. Yang jadi masalah tuh jangan takut kalau memang nggak ada diselewengin. Kalau memang dikelola sama peserta didik, mereka pakai untuk kegiatan seperti sekarang karena ini. Tujuannya itu kan baik nih Kak ya. Kita ngumpulin iuran, tujuannya balik lagi ke adik-adik didik nih ya. Jadi kalau mereka kegiatan nggak perlu iuran lagi kan, sudah bisa ambil dari tabungan mereka, iuran wajib. Sebetulnya kan ada aturannya dalam SKU-nya bahwa anak-anak peserta didik ini harus mengumpul, tapi itu masih dilema, ada sedikit dilema. Mudah-mudahan jangan berdemaan lah. Tujuannya kita adalah bagaimana mengajarkan anak kita untuk gemar menabung. Bagaimana mandiri, sehingga mandiri hal kecil dulu nih. Kita punya kegiatan ya kita buat sendiri nih tanpa bergantung pada orang lain ya gitu kan. Jadi kalau kita ngarepin orang lain belum tahu bisa kan. Jadi kita coba dengan kemampuan yang kita punya nih, tetean ya, contohnya menabung dari tabungan tadi dan lain-lainnya, sehingga acara tetap bisa jalan gitu kan. Iya, sekarang kan pakai Canvi, harus bayar Canvi-nya berapa. Seperti sekarang kan kegiatan internasional mau ada 2005, tapi biayanya cukup besar Kak, kayaknya hampir 50 juta. Iya, di mana tuh Kak? Di Spanyol kalau nggak salah saya. Jambore atau Jambore dunia. Jambore dunia berarti ya. Kalau ada yang mau, ada orang tuanya yang berkemampuan untuk itu kan. Ya mungkin statusnya kalau biasanya kan Kak, kalau mewakili Indonesia dan lain-lain itu biasanya kan untuk nasional bakal melakukan seleksi ya biasanya gitu kan. Atau kalau mau kita secara pribadi berarti kita jadi pengunjung dong, bukan peserta kan? Peserta itu udah ada edaran dari Kuarnas. Kalau mau silahkan, tapi itu ukurannya yang saya lupa persisnya, hampir 50-40 sekian. Iya. Kalau jauh tentu juga kan ya. Kita dari Dumai kalau mau ikut ya tambah transport kita ke Jakarta lagi kan. Iya. Umroh aja deh Kak. Kayaknya umroh aja lah. Umroh kan. Tapi biasanya kan Pramuka Dumai walau keluar negeri kita cari yang dekat aja. Ke Malaka. Lebih dekat. Ngomong-ngomong tak penting, tak pakai bahasa barat. Modal 3 juta udah oke. Iya. Jadi intinya bukan soal terkait kita jauh-jauh enggak juga. Itu bagaimana kita bisa menyerap ilmu di dalamnya juga. Itu lebih penting sebenarnya. Ya kalau mau keluar negeri, bangga keluar negeri, kita gampang keluar negeri. Iya. Mungkin lebih murah ongkos keluar negeri ketimbang ke Jakarta. Jadi sekarang nggak sampai 2 jam setengah lah, nggak sampai 2 jam kan. Iya, itu makanya ya. Jadi dari momen kegiatan kemarin banyak tampilan ya, atraksi-atraksi dan lain-lainnya gitu ya. Dan seru juga nih, ada yang bongkar pasang senjata gitu ya. Itu bagaimana mengasah keterampilan juga ya. Dan ada macam-macam juga ya. Macam-macam tentunya ini suatu hal yang ekstra juga nih melatih adik-adik nih. Butuh kesabaran juga, mereka bisa kompak seperti itu gitu ya. Dan tentunya kita mengapresiasi juga buat pembina-pembina di gugus depan ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kemarin ada yang salut juga kan. Salah satu penerima anugerah Garuda kemarin, Ananda Siaga kita, itu dia cacat Kak. Oh, cacat dalam fisiknya. Tapi semangatnya kuat, walaupun tangannya cuma sebelah satu, tapi semangatnya cukup kuat. Dia tidak merasa malu. Dibuktikannya dia bisa menggaris Garuda. Oke. Jadi rekan-rekan di luar sana yang nggak tahu apa tuh Pramuka Garuda itu kasta tertinggi dalam gerakan pramuka di tiap tingkatan. Kalau di siaganya ada siaga Garuda ya, di penggalangan ada penggalang Garuda, itu adalah kasta tertinggi buat peserta didik yang memiliki keterampilan yang lebih dibanding yang lainnya ya. Dan itu tidak semua orang ya. Saya saja walaupun saya sempat di Dewan Kerja Cabang sebagai ketua Dewan Kerja belum pernah dapat Garuda gitu ya. Sama. Ya belum pernah, karena itu memang ya saya tidak menguasai banyak hal juga gitu ya. Kemampuan saya mungkin keterampilan tekpram, tali temali nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi ada yang lain yang mungkin ada gitu. Jadi memang kalau udah Garuda itu semuanya bisa menguasai macam-macam ya. Soal keterampilan juga, terus soal mentalnya juga dan lain-lainnya, attitude-nya juga, ya, ibadahnya juga gitu kan. Oke, terima kasih buat banyak pihak nih. Tentunya turut mensukseskan di 63 tahun Gerakan Pramuka. Ramai tamu hadir juga nih. Ada juga yang secara tidak langsung, aku dulu kecil-kecil kayak gitu juga. Banyak lah pakai gitu kan. Pernah. Aku dengar cerita sama dulu aku kecil kayak gitu juga nih. Dia cerita sama kawan dia gitu ya. Bapak-bapak pakai baju dinas gitu ya. Ternyata mereka juga pernah pramuka ya. Intinya organisasi yang hari ini tetap ya mempersiapkan kaum muda kita untuk turut serta ya membangun kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam porsi masing-masing sebenarnya ya. Jadi peran anak muda ini punya disiapkan anunya ya. Iya, Pramuka Dumai alhamdulillah bisa menyiapkan generasi muda, dan alhamdulillah juga Kak
ada salah satu mantan anggota DKC kita sekarang jadi anggota DKM, Kak. Dewan Kerja Nasional. Dewan Kerja Nasional, biasa, satu ya. kebanggaan juga bagi Dumai. Ya. Dan juga itu bagi masyarakat semua, pramuka mendidik mental. Bagaimana nanti ke masyarakat, bagaimana bisa berani. Tidaknya keberaniannya sudah ada kalau ikut kegiatan pramuka. Berani bicara, jiwa sosialnya juga ada, bisa menolong. Jadi setidak-tidaknya mereka tidak malu-maluin, Kak. Apalagi sekarang kan udah banyak pelatihan-pelatihan di pramuka, ada namanya brigade penolong. Mereka akan dilatih bagaimana cara menolong. Ada yang dilatih untuk protokoler pramuka. Jadi cukup banyak ilmu yang didapat dari pramuka. Di bidang yang tertarik dalam bidang berkabar, informasi, karena ada pelatihannya juga kan. Juga, Kak. Macam-macam lah sebenarnya, ilmunya kompleks ya. Kompleks. Kalau bilang tepuk tangan itu bohong. Masuk dulu baru tahu ya. Iya, dengan secara tidak langsung kita bergaul. Untuk cari bekerja kan kita udah ada relasi ya. Orang udah lihat kemampuan kita, udah pernah bawanya jadi MC, udah walaupun tingkat cabang, tapi orang sudah berani, tidak malu-maluin lagi. Iya benar ya. Jadi kalau saya boleh berkata jujur, saya bisa seperti ini memang tidak terlalu gimana, tapi saya bisa berbicara yang seperti inilah sebagai kemampuan saya ya. Basic itu dari pramuka loh, Kak ya. Jadi dulu dicoba akhirnya ya bisa gitu, walaupun ya segini kemampuannya gitu ya, tapi ya itu tidaknya berani gitu ya, tapi itulah kemampuan dan keterampilan yang saya dapatkan dari pramuka. Akhirnya saya bisa jadi penyiar radio, bisa menjadi seorang MC zaman dulunya ya, itu kemampuan yang saya dapatkan dari ilmu pramukaan. Jadi makanya saya bilang ya tidak pernah hilang, walaupun saya udah nggak pakai baju pramuka, mungkin jarang bisa aktif seperti kakak-kakak di sana, tapi setidaknya kalau ada momen tertentu ya saya sempat hadir, dan saya seperti ini. Saya harapkan juga pramuka bisa hadir ya, tujuannya bagaimana kita menjadi membuka kebanggaan juga buat diri kita nih, Kak ya. Anak pramuka sebangga jadi pramuka loh ya. Apalagi ada kegiatan gede-gede ini harus kita kasih tahu masyarakat ya, biar orang-orang tua juga bisa mengarahkan anak-anaknya. Ini loh di Dumai ada kegiatan loh ya gini-gini, sehingga anak-anak kita untuk ke arah-arah yang tidak baik itu lebih dikurangin ya. Jadi ada arah yang lebih positif ya, kenapa orang tua tidak support ya. Bukan hanya mau pramuka, silakan saja sesuai dengan minat anak-anak kita ya. Jangan dipaksain juga, anak yang nggak mau pramuka dipaksain nggak boleh juga ya. Mau olahraga silakan, atau kegiatan positif ya. Salah satunya adalah pramuka. Siap memberikan keterampilan dan ilmu lainnya ya. Dan juga bermanfaat buat bekal mereka di kemudian hari ya. Oke, Kak Eko sehat Kak? Alhamdulillah, saya sehat. Mungkin sekarang sibuk, Kak. Lagi Paskibraka ya. Paskibraka, dan juga selamat juga buat Kak Eko, Kak Warteg Kota Dumai yang baru saja membina rumah tangga baru lagi. Alhamdulillah. Tahun yang lalu Kak Eko Wardoyo kehilangan istrinya. Pas di momen pramuka beberapa hari sebelum 14 Agustus kalau saat ya. Iya, setelah Kak. Setelah ya? Setelah upacara kami masih sempat besuk. Oh ya, setelah ya, beberapa setelah itu ya. Dan pada waktu itu kita menghadirkan siapa? Papa Ibam sama Divida kalau salah. Kita dapat kabar itu ya. Udah sekarang udah membina rumah tangga baru. Mudah-mudahan sakinah mawaddah dan warahmah Kak Eko ya. Oke, dan mudah-mudahan juga bisa hadir bersama kita nih. Kapan Kak Eko nya nongol gitu ya? Karena kesibukan mau kerja 17 Agustus nih, Kak. Kan sekarang baru pelantikan lagi, baru dilantik kan? Sekarang kan paskib dari bawah Bangpol. Kalau dulu kan di bawah Spora kan? Masih di Spora dulu ya. Sekarang di bawah Kak Eko. Oke. Apa yang disampaikan nih Kak buat warga Kota Dumai terkait hari ini? Ya, termasuk panas-panas juga nih tahun politik ya, pramuka tidak boleh hadir di situ untuk politik aktif ya. Karena harus tahu juga nih, pramuka adalah organisasi non politik dan melarang organisasi untuk turut aktif di politik ya. Kalau personal terserah sebenarnya ya. Kalau personal bebas ya. Cuma jangan bawa pramuka. Kami pramuka siap mendukung ini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi sebagai anggota pramuka bisa memberi pandangan kepada masyarakat supaya jangan golput. Kadang kan banyak juga siapapun terserah lah gitu hidup kita macam gitu, nih. Tak bisa kan. Kita karena harus kebijakan yang akan dilahirkan nanti berkaitan untuk kepentingan kita kan. Kepentingan kita 5 tahun ke depan. Walaupun pramuka tidak boleh berpraktek praktis, tapi mereka harus bisa mengedukasi setidaknya masyarakat sekarang. Jangan golput ya. Gunakan hak suaranya dengan baik ya. Dan juga hati-hati juga sekarang, dengarkan masyarakat Dumai di masa tahun politik.
tolong diatur jarinya. Sekarang jari ini, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu yang bisa memasukkan ke jeruji besi. Sekarang sudah ada undang-undang ITE, yang gampang aja. Itu hati-hati, jangan asal forward aja. Karena tahun-tahun politik sebagai anggota pramuka juga harus paham kita tentang undang-undang. Gimana apa yang boleh, apa yang tidak. Sekarang dan juga disampaikan oleh pidato Kakwarnas kemarin yang dibacakan oleh Dan Lanal bahwa pramuka jangan terlibat narkoba, jangan terlibat pinjol. Karena pinjol ini adalah penyakit masyarakat sekarang yang mulai semua lapisan. Banyak orang berhasil pinjol nih, nggak bayar lagi. Iya, rumah tangga yang hancur banyak juga karena pinjol. Iya. Jadi hati-hati ya, bahwasanya kita ingetin lagi, kami pramuka ya tidak akan menyatakan diri kami politik mendukung siapapun, tapi kami mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada ini, mengedukasi masyarakat, tentu menggunakan suaranya dengan baik juga ya. Kita pengen Dumai tetap kondusif dalam kondisi apapun, mau pilkada mau apa kayak kita tetap orang Dumai sama-sama punya yang sama nih, ya. Tujuan sama nih kan? Tujuan sama, memilih pemimpin kita. Pemimpin yang terbaik ya. Boleh sekarang kita saling menjagokan kita masing-masing, tapi kalau udah terpilih nanti itulah pemimpin kita. Ya. Jagokan saja, unggulkan saja programnya, jangan saling jelek-jelekan, jangan jatuh-jatuhkan ya. Ibaratnya jual program kita tapi jangan jatuhkan. Satiang tipe, jangan cidua nggak dua. Itu kayak gitu, nggak ngerti loh, bener nggak? Jual barang masing-masing, tapi jangan jelekkan barang orang. Jadi jualan sesuai dengan porsi masing. Ada jualan sate, kipas saya satenya. Jangan cendol orang di komen pula ya. Itu dia ya. Saling menjaga demi kondusifnya Kota Dumai. Terima kasih Kakak atas kehadirannya. Selamat Hari Pramuka ke-63. Mudah-mudahan pramuka kita makin tetap eksis dan berjaya dan memberi manfaat buat banyak orang, itu harapannya Kak. Terima kasih ya Kak atas kehadirannya. Mudah-mudahan juga memberikan informasi kepada masyarakat, terutama buat keluarga besar pramuka Kota Dumai ya. Terus semangat saja. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata kita yang kurang tepat, ada yang belepotan ya. Beginilah maklum saja ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam pramuka. Oke. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio Povi, ceritakanlah tentang mereka. Radio Povi, berbagilah inspirasi mereka.